Salam saudaraku, selamat jumpa kembali dengan saya. Saudaraku, saya yakin betul bahwa semua orang Kristen pasti tahu bahwa kehidupan kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita sering kali berdoa ya, meminta sesuatu kepada Tuhan atau meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Tetapi juga saya percaya bahwa ada di antara kita yang seringkali merasa bahwa ada doa-doa kita itu yang sepertinya lambat dijawab oleh Tuhan, bahkan sepertinya tidak dijawab ya saudaraku. Nah, justru di sini persoalannya ya. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memahami secara benar sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan tentang meminta ini saudaraku. Supaya kita tuh jangan sampai merasa bahwa kita boleh meminta apapun asalkan tidak dosa. Ya, saya pikir ada juga orang-orang yang seperti ini, berpikir bahwa apapun boleh kita minta asal tidak dosa. Nah, itulah yang membuat kemudian kita merasa kecewa, ya, kita merasa frustasi, kita merasa diabaikan oleh Tuhan karena kita tidak betul-betul memahami konsep meminta sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saudaraku, memang di dalam Yohanes 16 ayat 24, di sana ada yang menarik ya. Firman Tuhan mengatakan, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu." Saudara, ini firman Tuhan sepertinya menantang kita ya. Tuhan ajak, ayo kita minta ya. Kamu bahkan belum minta, ayo mintalah ya, supaya kamu boleh beroleh sukacita. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 7 saudaraku, di sana ada lagi firman Tuhan yang berkata demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudaraku, firman Tuhan ini sering dijadikan rujukan ya untuk kita meminta sesuatu. Tetapi sayangnya saya perhatikan kita yang telah tahu firman ini hanya mengambil potongan bagian belakangnya yang berkata mintalah apa saja. Itu yang kita jadikan patokan ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Padahal kalimat pembukanya itu adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa maksudnya? Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini artinya hidupmu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Engkau mengenal kebenaran. Nah, orang yang mengenal kebenaran pasti tahu apa-apa yang dapat dia minta, apa-apa yang tidak perlu dia minta, saudaraku. Nah, saya ingin memberikan suatu headline, ya, garis besar kepada saudara-saudara seimanku, bahwa yang Tuhan Yesus utamakan di dalam permintaan itu adalah hal-hal yang terkait minum, makan, dan spirit. Ya, makan, minum, dan spirit, atau spirit, makan, dan minum. Pakaian, ya saudaraku. 4, ya, makan, minum, pakaian, dan spirit kita. Doa-doa seperti itu yang Tuhan akan segera respon, saudaraku. Kita akan lihat buktinya di dalam doa Bapa kami yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Perhatikan di sana. Ya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak dikatakan di sana, berilah kepada kami biaya-biaya hidup supaya kami bisa beli mobil mewah, rumah mewah, ya, membeli tas mewah, saudaraku. Ya, lanjutnya, ampunilah dosa kami seperti kami telah mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Itu spirit, saudaraku. Ya, meminta pengampunan dosa itu spirit. Lalu jauhkan kami dari segala pencobaan, itu spirit. Nah, bagaimana dengan permintaan-permintaan di luar hal itu? Ya, misalnya kita pengen beli mobil gitu, saudara ya, pengen beli tas bagus gitu, boleh nggak? Boleh-boleh saja, saudaraku, tetapi jangan baperan di situ. Ya, saudaraku, hidup kita ini yang kita perlukan sesungguhnya adalah keselamatan. Yesus mati di kayu salib. Sudah sering saya katakan, Yesus mati di kayu salib supaya kita beroleh keselamatan, bukan supaya kita beroleh kekayaan. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan ajaran Yesus di dalam doa Bapa kami, saudaraku, di sana Yesus tidak sama sekali menyinggung, ya, sama sekali tidak menyinggung mengenai kehidupan
kita yang di luar daripada tubuh kita. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, Allah telah tahu segala yang kita perlukan. Ya, Allah tahu apa yang kita perlukan, ya, di luar 4 tadi, ya, makan, minum, pakaian, dan spirit. Kita butuh fasilitas kendaraan, Allah tahu. Kita butuh suatu kenyamanan hidup, Allah tahu. Tetapi di dalam hal kita meminta, saudaraku, jangan sampai hal-hal demikian itu menjadi sesuatu yang begitu kuat keinginannya, saudaraku. Ya, jangan sampai menjadi begitu kuat keinginan kita sehingga membuat kita baperan, saudaraku. Misalnya kita berdoa, ya Tuhan, aku membutuhkan biaya, ya, untuk sesuatu hal ini, saudaraku. Setiap hari dari jam ke jam saudara berdoa mengenai hal itu. Lalu saudara mulai merasakan bahwa Tuhan tidak merespon. Kemudian akan timbul pikiran-pikiran yang negatif mengenai Tuhan tanpa saudara sadari bahwa yang saudara minta itu adalah sesuatu yang di luar 4 hal ini. Ya, kita baca Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas saudara ya? Saya ulangi lagi. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudaraku, segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan itu sih boleh-boleh saja kita ucapkan. Tetapi jaga hati kita. Jangan sampai kita meletakkan keinginan yang terlalu kuat di dalam apa yang kita anggap itu sebagai suatu permintaan yang baik dan benar, saudaraku. Ya, saudara ingin hidup nyaman, berdoa kepada Tuhan supaya saudara mempunyai kenyamanan hidup, itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai hal tersebut menjadi beban yang saudara pikir ini adalah sesuatu yang baik dan benar bagi hidupmu. Saudara harus perhatikan bahwa ketika Yesus ingin disalibkan itu, ya, bahkan Yesus berdoa seperti ini. Ya Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu dari hadapanku. Ya kan? Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Mengenai nyawa Yesus saja masih Yesus berkata demikian, saudara. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Ini hitungan nyawa, saudaraku. Apalagi keinginan kita itu hanya terkait dengan kenyamanan hidup. Ya saudara. Dan saudara tidak ikhlas kalau doa seperti itu tidak dijawab. Saudara merasa orang yang tidak diberkati. Ini penyimpangan iman ya saudaraku, hati-hati saudaraku. Saya ingatkan sekali lagi ya, bahwa Tuhan Yesus ketika hendak disalib, dia bahkan sempat-sempatnya berdoa. Ya, sekiranya cawan ini bisa lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi mulai hari ini saudaraku, jangan lagi kita menaruh beban yang terlalu berat di dalam doa kita ya, ketika kita berdoa. Ya Tuhan, saya membutuhkan suatu fasilitas ini dan itu. Lalu kita merasa ini sangat saya perlukan. Kalau ini tidak dijawab Tuhan, maka saya tidak bisa begini begitu ya saudaraku. Lalu ketika itu tidak direspon oleh Tuhan, hati kita mulai berubah kepada Tuhan. Kita mulai kehilangan sukacita. Hal ini yang berbahaya saudaraku. Sekali lagi, Allah tahu apa yang kita perlukan. Ya saudaraku, berdoalah untuk spiritmu. Itu yang lebih utama yang harus kita kerjakan. Berdoalah, Tuhan, jadikanlah aku seorang yang sabar. Jadikanlah aku orang yang murah hati. Jadikanlah aku orang yang mudah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Saudaraku, itu yang kita harus doakan. Jadikan aku pribadi yang jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin. Itu yang perlu kita doakan. Ya, saudara kekurangan makan, Tuhan bisa jawab dengan segera. Tuhan, hari ini aku butuh makan. Aku tidak punya uang untuk membeli makanan. Percayalah itu akan Tuhan jawab dengan segera. Tetapi di luar itu saudaraku, ya, saudara ingin yang bermewah-mewah, ya, ikhlaskan kalau Tuhan tidak segera memberi respon atau memberi jawab atas permohonan doa seperti itu, saudara.
Ya, saya sudah katakan tadi, ketika Yesus ingin disalib, bahkan dia sempat berdoa, sekiranya cawan ini bisa lalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang di surga yang jadi. Demikian juga yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Permintaan-permintaan yang terkait dengan kenyamanan hidup, di luar 4 yang tadi saya sampaikan, itu harus kita percayakan bahwa Allah tahu apa yang kita perlukan. Jadi kita harus punya keikhlasan hati jikalau itu tidak segera dijawab oleh Tuhan. Demikian renungan hari ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.